Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi di Open House Rumah Aspirasi Warga. Kali ini saya mendatangi rumah Ketua DPRD Kota Semarang, Bapak Kadar Lusman SE, yang luar biasanya beliau menyimpan banyak barang-barang antik dan kuno. Oke, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wes ngeri. Pak Ketua, apa kabar? Wah, keren ini. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Ketua? Alhamdulillah baik, sehat. Yuk, silakan duduk. Pak Ketua. Om, gimana Om? Dari mana ini? Ini habis jalan-jalan aja. Mau mampir. Konon ceritanya katanya dari banyak masyarakat itu Pak Ketua ini menyimpan banyak koleksi benda-benda antik atau barang-barang antik. Koleksi apa kolekdol ini? Kolektor. Habis dikoleksi didol. Didol itu kolekdol. Ini seperti kita lihat ya, di rumah joglonya Pak Ketua ini banyak ornamen-ornamen kuno yang mungkin usianya sudah puluhan tahun ya. Dan bagaimana cara beliau mendapatkannya nanti kita ngobrol sama beliau ya. Ini jenis kursi apa nih Pak Ketua? Ini namanya kursi becak. Ini kursi becak ini aku dapat dari Wonogiri. Ini dari Wonogiri, yang itu dari Klaten. Ini juga dari Klaten. Itu cara ngedapetinnya gimana Pak Ketua? Apa dari jenengan dapat dari informasi atau? Kalau ini dapatnya karena faktor kebetulan. Yang pertama, saya pernah bantu warga. Ngimpi. Iya, kebetulan punya kenalan orang Wonogiri yang pernah saya bantu pas banjir di sini. Oh iya. Saya diminta untuk datang ke sana. Ternyata di sana punya kursi. Kursi ini bentuknya nggak seperti ini dulu. Parah Mas. Oh ya? Iya, itu parah sekali dan. Terus baru di-repair orang gitu? Iya, di repro ya, kita repro. Ini kalau saya dulu ngomong nih barang rongsokan juga, sama. Akhirnya karena kita seneng barang-barang itu nyarinya susah, ya kita harus rawat, kita kembalikan seperti semula, supaya bisa kita manfaatkan. Dan ini kayaknya cocok juga kalau di rumah pedesaan kayak seperti ini. Kesannya memang dapat banget kalau sesuai dengan ornamen kuno yang ada. Betul. Tapi hobi memang ngerawat yang kuno-kuno. Ya karena dari bapak saya itu dulu kan juga. Dulu bapak itu kan pengusaha kayu jati, mebelan kayu jati, sehingga saya mungkin dari awal sudah tertarik karena bapak saya, sampai sekarang saya pertahankan kesukaan untuk ngoleksi barang-barang, atau orang bilang itu fanatik dengan kayu jati, kira-kira seperti itu. Termasuk itu radio kuno. Ya, radio kuno. Tahun berapa itu Pak Ketua? Itu tahun 45. Wah. Itu tahun 45. Sambil jalan-jalan Pak? Oke. Tapi masih bisa di setel atau? Bisa, ini bisa masih bisa setel juga. Jadi ini FM, AM, MW, SW. SW. Terus ini karena di era sekarang ini kan banyak yang menggunakan teknologi, kita pasanglah tambahan untuk Bluetooth. Nah, jadi biar menarik aja. Pak Ketua, katanya selain barang-barang aneh ini, panjenengan juga ngopeni sepeda motor. Sepeda ini ada satu sepeda, walaupun nggak mahal, itu kan murah sekali. Tapi setelah kita rawat, kita taruh di pendopo kok agak menarik. Jadi buat pelengkap. Nilai historisnya punya ya, dan itu pastinya masih bisa dipakai nih. Itu masih bisa dipakai. Luar biasa. Tahun berapa ini Pak? Kalau ini mungkin di tahun 70-an, 80-an lah. 80-an. Kalau yang sepeda motor di mana Pak? Oh ya, sepeda motor di rumah Bapak Ibu. Kalau mau dilihat, ayo. Ada di tempat lain ini ya, di rumah sepeda Bapak motor Ibu. Ini. Di rumah Bapak Ibu, ini samping rumah juga. Nah, ini yang untuk naro-naro untuk motor. Wah, ini luar biasa kan, di tengah kesibukannya beliau sebagai ketua DPRD, beliau ini masih ngopeni hal-hal seperti ini yang wow, ini keren ini.
tuh? Ini saya nyari karena saya dulu waktu SMA, saya punya Honda 70 namanya Honda Pitung, Honda Pitung Puluh. Oke. Ya, sehingga tak Cempe itu ambil bukan? lagi. Nah, ini Honda 70. Ini saya dapat tukeran dengan pelek Oh, Honda Mio. Nah, jadilah ini ini Suzuki. Suzuki cepet. Cepet. Ini Yamaha L2 Super. Terus ini S90. Berarti ini urutannya sesuai dari yang paling tua ke yang muda Ya, gitu ya? Waduh, keren. ini kira-kira tahun 69, 68. Untuk perawatannya panjenengan sendiri atau Ya, perawatan diseret orang? saya sama teman-teman tiap hari Jumat sama Selasa. Kita keluarin semua, kita panasin, kita lap-lapin. Nanti banyak orang yang inilah, artinya pembeli pada datang. Nah, kalau ini Reki. Ini DT nih, punya dulu zaman Rano Karno sama Romai Rama ini. Oh iya. Sama DT. Oh iya benar. Nah, Ini zaman Rano Karno film ini Galih dan Ratna ya, kayaknya. ini pakai DT. Ini semuanya mesinnya masih nyala semuanya. Masih nyala semuanya Iya. ya Pak Ritus. Udah pernah dibawa kemana-mana ini Pak? Nah, ini kalau ke kampung-kampung kita diundang Pas ketemu warga, sama konstituen gitu ya. diundang warga ke wilayah-wilayah yang bisa kita jangkau pakai motor, kita pakai motor. Jadi asik. Jadi asik pakai sepeda motor. Teman-teman juga ikuti pakai sepeda motor. Jadi ini menunjukkan kepada masyarakat ya bahwa kita ini juga tidak harus pakai yang dan tidak ada kesan jarak betul, gitu ya. Jadi warga itu senang juga melihat ternyata mau pakai motor tua. Di samping melestarikan, merawat hobi juga untuk jalan-jalan. Wih, mantap. Selain sepeda motor ada koleksi apa lagi nih? Kalau koleksi selain sepeda motor katanya itu kayu-kayu bekas jati, ya. kayu-kayu bekas barang-barang lawasan. Lawasan itu bukan berarti yang saya lebih ke ini bukan ke mebelnya yang tua-tua tapi bekas bongkaran-bongkaran rumah. Nah, itu ya seperti yang tak pakai toh. Yang tak buat pendopo itu juga kayu lawasan. Nah, jadi itu bongkaran rumah. Ada teman yang suka bongkar-bongkar beli rumah itu, baru saya dikabari, terus saya datangi, yang aku suka tak ambil. Oke. Nah, itu di belakang juga banyak itu. Contoh-contoh kayak gini nih. Nah, ini nih ompo. Nah, ini dapat dari Klaten. Nah, ini kan termasuk barang-barang tua dan sekarang langka juga didapat. Contoh misal pintu-pintu ini, nah itu pintu-pintu itu juga itu bongkaran-bongkaran rumah semuanya. Ini ceritanya beliau ini menjaga marwah atau menjaga warisan dari ayahanda yang dulu kayu ya. Iya. Jadi karena dulu bapak saya itu memang usahanya kayu, tapi saya mencoba untuk tetap merawat. Ini dijual lagi atau dipakai lagi? Ya kalau ada orang yang suka kita jual. Oh yes. Termasuk pintu-pintu itu kan sudah langka itu. Tapi kalau udah ngelihat begini ya pasti banyak yang suka. Itu balok-balok besar-besar itu buat tiang-tiang. Ya ini buat pendopo lagi. Nanti siapa tahu ada yang minat. Ini lagi bikin tumpang sari, ini juga kayu tua, kayu bongkaran rumah semua yang kita pakai. Nah, ini kita lagi bikin tumpang sari. Nah ini nanti ada yang suka ya kita lepas. Kira-kira gitu Pak Kasan ya. Sama Mas Agus. Tukangnya dari mana nih? Jepara atau dari Kudus ya? Jadi memang ini ornamen untuk model Kudus. Karena tiap daerah kan beda-beda Pak ya? Ya. Tergantung selera yang punya Kajat ini. Oh, jadi permintaannya dari mana bisa gitu. Iya. Nah ini salah satu hobi juga, karena orang hidup itu kan harus punya hobi. Katanya hobi itu untuk bisa memperpanjang usia. Wah, iya. Pada saat hobi kita ada semisal seperti sepeda motor tadi, walaupun tua harganya murah, tapi pada saat kita lelah pulang kerja kita bisa
bisa ngelap-ngelap motor itu sudah nggak inget utang lagi loh. Jadi fresh. Nah, itu harus manusia hidup tuh harus punya hobi. Ininya besi. Jadi kalau orang yang nggak pernah suka, nggak pernah ini ya, ini pintu ini akan bercerita berapa banyak orang yang sudah datang ke rumah tuan rumah si pemilik pintu itu. ya. Nanti pun juga akan sama ketika ini dipasang di rumah. Siapapun itu juga pasti punya sejarah sudah berapa banyak orang yang datang ke rumah tersebut. Betul. Lah ini termasuk ini. Ini kan kayu bekas semuanya. Ini papan ini bongkaran rumah. Seperti yang tak buat di pendopo sana, yang buat atap atas, itu ya bahan dasarnya kayak gini. Wajahnya nggak menarik sama sekali, tapi jati. Tidak menariknya apa, tapi karena jati ini yang bikin orang punya nilai sendiri. Iya, ada nilai gitu kira-kira. Nah, seperti kayak gini kan nyarinya susah sekarang. Ini kan lampu patrol. Lampu patrol. Dulunya ini kan bisa pada saat iya kan, pada saat dulu kan ini pakainya minyak gas ini. Pada saat mau nyalain mereka tarik, terus nanti setelah itu naik. Oh, ada fungsinya. Saya pikir hanya hiasan biasa gitu. Ini narik. Ini berburu ini juga susah. Kalau orang yang nggak suka ya mana mungkin lah mereka bisa mendapatkannya. Dan harganya kalau di toko, aduh, tak ternilai. Ya. Dari daerah mana ini rata-rata semua Pak Ketua? Ini ada yang dari Prodadi juga, ada dari Klaten, ada dari Kendal, ada dari Batang. Ya, di mana saja yang sekiranya. Itu saya bilang, orang mendapatkan informasi tentang adanya barang-barang kuno ini kan yang luar biasa sampai ke telinga panjenengan, terus kemudian dieksekusi ini kan kalau nggak punya jaringan luas itu nggak mungkin. Iya, satu jaringan, terus komunitas. Mereka kan punya komunitas. Sepanjang kita bisa masuk di komunitas, seperti barang-barang antik motoran itu. Tinggal kita mau cari onderdil apa sih di situ, semisal A100 ya. Kita cari teman saja di A100 itu komunitas. Oh, pasti informasi tentang onderdil A100 atau A cepek ada. Kalau kita kesulitan cari Honda GL cepek, kita masuk ke komunitas Honda cepek. Nah, betul, memang semuanya harus punya jaringan. Dan dengan teknologi yang ada, orang semakin mudah untuk mengakses informasi-informasi yang ada dengan menggunakan handphone dan sebagainya. Itu karena satu yang tadi tak sampaikan bahwa kita dilahirkan kan harus punya hobi, punya kesenangan itu. Nek nggak punya ya susah lah kita. Bukan susah nggak bisa beli, tapi susah nggak punya hiburan. Nah itu katanya bisa memperpendek usia. Nah ini Pak Kadar Lusman ini hobinya itu Trabas. Olahraga trabas. Nah ini motor-motor sport yang beliau miliki. Saya pernah ngikutin beliau. Saya yang kepontal-pontal di tempat. Ini saya juga punya TS Ori. Ya ini TS Suzuki original, TS ini Suzuki TS. Ini tahun 2002. Nah itu yang buat masuk ke hutan itu TS itu sudah modif. Ya itu 2004. Itu yang buat mainan trabas di hutan ini TS. Itu GL. Kenapa saya punya GL? Karena dulu SMP saya pakai GL. GL cepek ini. Ini aku harus punya juga karena ini zaman segitu punya ini udah keren banget. Dulu SMP aku 86 87 udah pakai GL itu. Zaman segini pakai zaman segitu 86 87 pakai GL, wow udah. Cewek-cewek ngikutin ya Pak ya. Nah, ini sepeda. Ini sepeda juga, hobinya luar biasa nih. Bapak kita satu ini ada sepedaan juga. Nah, ini sepeda buat cari keringat, menjaga bodi, merawat tubuh. Tidak hanya konstituen yang kita rawat, tapi diri kita juga harus diolah. Nah, diri kita harus diolah supaya tetap segar, fit, badannya tetap sehat, sehingga kita bisa melakukan apalah. Baik, semuanya kita akhiri saja
perjalanan di rumah Bapak Kadar Lusman SE, Ketua DPRD Kota Semarang, yang memang beliau ini juga punya hobi luar biasa merawat barang-barang kuno supaya panjang usianya. Terima kasih, sampai ketemu lagi Pak Siap. Ketua. Yeah, Semoga selalu sehat dan sukses amin, terus. Amin, amin.